Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, ini materi lanjutan dari peran dan fungsi kewirausahaan, dan materi yang ini bagian yang kedua. Baik, akan saya share materinya. Ya, kegiatan ini lanjutannya ya. Jadi lanjutan ini bagian yang kedua. Kegiatan kewirausahaan sosial itu dapat meliputi ya, satu, kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Kemudian dua, melakukan bisnis untuk tujuan sosial. Dan yang ketiga, itu campuran dari kedua ini, yaitu tidak untuk mencari laba dan mencari laba namun untuk tujuan sosial. Ya, jadi ini kegiatan kewirausahaan sosial. Perbedaan dari wirausaha bisnis yang tradisional dengan wirausaha sosial itu ya ada beberapa perbedaan. Itu diantaranya ya, biasanya bisnis wirausaha itu juga melakukan tindakan tanggung jawab sosial ya, seperti menyumbangkan uang untuk organisasi ya, organisasi nirlaba maksudnya ya, yang tidak ngambil untung, kemudian menolak untuk terlibat dalam jenis usaha tertentu, kemudian menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan praktek ya. Nah, mereka memperlakukan karyawannya juga dengan baik dan layak ya. Nah, ini untuk yang kewirausahaan tradisional ya. Nah, kalau sedangkan wirausaha sosial itu bekerjanya lebih dari yang tadi saya jelaskan ya. Jadi berusaha mengatasi akar masalahnya. Kalau wirausaha sosial tidak hanya kepada menyumbangkan uang untuk organisasi nirlaba atau untuk kepentingan sosial lainnya, tetapi dia juga berusaha mengatasi akar masalah sosial. Nah, itu jadi supaya masalah-masalah sosial itu bisa dikendalikan gitu ya, untuk kedepannya gitu ya. Jadi juga penghasilannya ya didapat dari menjalankan misinya ya. Jadi ada juga penghasilan ya dari kewirausahaan sosial itu, yaitu dari penghasilannya yang didapat dari menjalankan misinya itu ya. Misalnya ya, mempekerjakan orang yang cacat fisik atau mental ya. Nah, itu. Jadi itu salah satunya juga mempekerjakan orang yang cacat fisik dan mental, kemudian orang miskin atau penyandang masalah sosial ya. Seperti apa misalnya PSK, anak jalanan, tunawisma. Nah, kemudian juga menjual produk atau jasa untuk mengatasi masalah sosial ya. Nah, kemudian juga bisa menjual alat-alat ya, alat bantu untuk orang cacat ya, atau bank bagi masyarakat miskin, atau memberikan pinjaman bagi rakyat masyarakat miskin, atau untuk panti sosial, balai latihan kerja, pendidikan untuk kelompok marginal ya. Jadi itulah kewirausahaan sosial ya. Selain seperti yang kewirausahaan umumnya yang
sistem kewirausahaan tradisional itu juga dia ada tambahan kegiatan yang lain ya. Nah, ini untuk ukuran kewirausahaan bisnis ya. Ukuran keberhasilan kewirausahaan bisnis itu ya apabila kinerja keuangan atau nilai perusahaan atau keuntungan bagi pemegang saham atau pemilik itu ya, atau pendanaannya itu terus menerus ya, sehingga menjamin keberlangsungan organisasi ya. Nah, juga keuntungan finansial diarahkan untuk meningkatkan skala kegiatan ya, bukan dibagikan pada pemegang saham seperti itu ya, seperti kewirausahaan bisnis ya. Nah, kemudian sedangkan hasil dari sosial yang diharapkan adalah masalah sosial dapat teratasi atau setidaknya berkurang. Oleh karenanya dia dalam menyelesaikan masalah sosial itu dicari sampai ke akar masalahnya. Dari beberapa pendapat para ahli ya, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial dipandang penting ya, karena memiliki karakteristik yang merupakan terobosan baru dalam memecahkan fenomena sosial ya, melalui pendekatan selain mencari keuntungan juga menciptakan nilai sosial terutama bagi masyarakat miskin ya. Nah, kalau di Indonesia ini terbukti dengan didirikannya asosiasi kewirausahaan sosial ya. Nah, itu yang disingkat AKSI. Jadi Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia ya. Nah, itu kok tidak salah dibentuk itu pada tahun 2009. Saya ingat waktu itu saya sedang di kuliah ya, sedang kuliah di UGM. Dan Indonesia itu ya setara dengan organisasi jadi kewirausahaan sosial ini ya, atau asosiasi kewirausahaan sosial ini itu di Indonesia ini setara dengan organisasi non-profit yang dibentuk pada ya, organisasi profit ya, saya lupa apa nama organisasi profitnya, yang dibentuknya pada November tahun 2020 itu, ingatnya saya gitu. Nah, jadi di sini ada contoh kewirausahaan sosial seperti Korea Toiba ya, salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh Korea Toiba adalah KBKT, ini singkatannya, kelompok bermain Korea Toiba yang didirikan oleh Bapak Baharudin ya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis masyarakat desa Kalibening, yakni kebutuhan akan sekolah yang berkualitas dan murah di sana ya. Ini untuk kalangan yang tidak mampu. Nah, jadi Korea Toiba ini mendirikan kewirausahaan sosial ya. Kemudian ada juga Jamiratika ya, Yayasan Lebah Putih dan komunitas ibu profesional Jarimatika adalah itu cara mudah untuk berhitung matematika dengan menggunakan jari-jari tangan. Nah, cara ini telah ditemukan oleh Ibu Septipenny Wulandari ya, yang mampu memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya juga
contoh kewirausahaan sosial penangkaran burung hantu Sutejo ya. Jadi seorang kades Telogoweu, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ya, telah mampu mengembangbiakan burung hantu ya, Tito Alba, dan memberikan dorongan kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk kemudian bersama-sama ya bersuadaya mengembangbiakan burung hantu. Tito Alba ini ya sebagai solusi untuk mengatasi hama tikus yang merajalela di desa Logowewu. Nah ini juga dari pengembangbiakan ini mendapatkan untung ya, mendapatkan untung. Nah, ini bentuk kewirausahaan sosial. Jadi untuk dapat terus menjalankan kegiatannya ya kewirausahaan sosial ini harus dapat memproyeksikan kebutuhan uang tunai untuk usaha mereka ya. Jadi mereka harus memutuskan bagaimana mereka dapat memperoleh kas untuk kelangsungan usahanya ya. Nah, tentu saja ya tugas ini lebih rumit ya bagi kewirausahaan sosial daripada kewirausahaan bisnis pada umumnya ya. Jadi ada beberapa kesempatan ya penyandang dana atau pihak ketiga ya misalnya instansi pemerintah atau perusahaan ya itu dapat menjadi alternatif untuk menutupi biaya operasional ya. Jadi biasanya ada perusahaan swasta itu yang punya kepedulian juga ya untuk membantu kewirausahaan sosial sebagai penyuntik dana. Ini ya, namun banyak kasus ya pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan seringkali lebih kecil ya dari jumlah biaya operasional. Nah ini kan ya, karena kan memang tidak untuk profit ya. Jadi kewirausahaan sosial ini bukan untuk profit. Jadi biasanya memang pendapatan dari kewirausahaan sosial ini lebih kecil daripada biaya operasionalnya ya. Jadi besar pasak daripada tiang, nah istilah seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini dana relawan dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan ya. Jadi sehingga perencanaan penggalangan dana harusnya dibuat dengan matang dan realistis yang masuk akal ya. Jadi tantangan bagi pelaku sosial entrepreneur atau peran sosial ya itu dalam kasus tersebut ya. Jadi ada telepon masuk pula. Jadi mereka harus selektif dalam merencanakan aliran pendapatan tunai arus kas agar kegiatan tetap berfokus pada misi yang telah ditetapkan. Sebentar. Maaf terganggu karena ada telepon masuk dari akademik. Jadi peran sebagai pengembangan umat ya yang keempat itu peran kewirausahaan sebagai pengembangan umat. Nah ini jadi wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan ya. Jadi
Wirausaha ini dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, kembali lagi akan mengutip hadis ya, Nabi Muhammad dalam hadis yang lain ya, beliau bersabda bahwa sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan bisnis ya. Nah, dalam beberapa hadis menekankan pentingnya wirausaha. Nah, ini jadi wirausaha sosial ya. Ada maksud saya selain wirausaha sosial ya, yang sifatnya tidak mengambil untuk tidak mengambil keuntungan ya, juga peran wirausaha itu sebagai pengembangan umat ya. Jadi ada ya juga sama dengan kewirausahaan sosial. Cuman saya lupa apa namanya ya, yang itu dapat yang sebagai dari pihak pemerintah itu ada memberikan suntikan dana ya, untuk kemudian diberikan untuk modal usaha bagi masyarakat ya, untuk diberikan kepada masyarakat, tapi dia akan mengembalikan modal ya, nanti akan mengembalikan modal tanpa bunga. Nah, itu ada ya. Nah, ini untuk pengembangan umat ini ya, karena apa? Modal itu diberikan kepada kepada umat ya, untuk sebagai modal usaha ya. Karena di dalam agama juga dianjurkan ya bahwa sebaik-baik pekerjaan itu adalah perdagangan ya. Jadi dengan perdagangan itu maka akan bisa mengentaskan dari kemiskinan ya, seperti itu. Jadi dapat membantu umat dari masalah kemiskinan. Kemudian juga sumber dana ini dari kewirausahaan untuk pengembangan umat ini, sumber pendanaannya juga ada dari donasi dari perusahaan-perusahaan ya, yang punya kepedulian juga masyarakat, seperti itu. Nah, kembali lagi kita diingatkan seperti yang tertulis dalam ini hadis, bahwa hendaklah kamu berdagang, berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, jadi jangan khawatir kepada calon-calon wirausahawan untuk tetap berbisnis, karena di situ ada 90% pintu rezeki ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita punya pemikiran yang positif untuk mengembangkan bisnis ya, sebagai wujud dari pengembangan umat ya. Kemudian fungsi kewirausahaan. Fungsi kewirausahaan itu ada 7 di sini ya. Sebenarnya ya, fungsi dan peran dalam kewirausahaan itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, atau dengan kata lain peran kewirausahaan ya itulah fungsinya, fungsi kewirausahaan. Jadi fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan, yang yaitu secara mikro dan makro seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu juga sebagai perencana ya. Dan sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi dan sebagainya. Namun dari definisi-definisi itu dapat disimpulkan bahwa
fungsi kewirausahaan itu satu, melakukan pemutusan dari tujuan dan juga sasaran pada perusahaan, kemudian melakukan penetapan terhadap bidang usaha dan juga pasar yang akan dilakukan, kemudian melakukan perhitungan terhadap jumlah skala yang akan diharapkan, kemudian melakukan penentuan dari modal yang akan diharapkan, kemudian melakukan pemilahan dan juga penetapan kinerja dan pegawai maupun karyawan serta melakukan pemotivasian. Nah, yang keenam, melakukan pengendalian secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang ketujuh, melakukan pencarian dan juga penciptaan dari berbagai macam bentuk cara yang baru. Seperti itu. Lalu manfaatnya itu menurut Thomas W. Gimmerer ya, bahwa dia merumuskan manfaat dari kewirausahaan itu satu, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri. Nah, tadi sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, bahwa memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pembisnis untuk mencapai tujuannya ya. Jadi pembisnis akan mencoba memenangkan hidupnya dan mewujudkan cita-citanya. Nah, jadi sangat positif sekali ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi wirausahawan, karena jadi sebagaimana hadis menyebutkan 90% itu rezeki datangnya dari berdagang atau berwirausaha ya. Jadi kedua, memberi peluang untuk melakukan perubahan ya. Semakin banyak pembisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat memperoleh peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurutnya sangat penting bagi mereka. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya ya, itu manfaatnya kan. Kemudian usaha-usaha yang dimiliki oleh wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusiasme, inovasi, dan visi mereka sendiri. Lanjut ya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin ya. Keuntungan berwirausaha merupakan faktor motivasi. Silakan kalian baca ini. Nah, selanjutnya ya, jadi memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam pengerjaannya ya. Kalau kita menjadi pengusaha gitu ya. Jadi Harvey M. Kay mengatakan bahwa carilah pekerjaan atau dirikanlah usaha yang Anda sukai, maka Anda tidak akan pernah merasa terpaksa harus bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Ya. Jadi walau bekerja sehari pun dalam hidup Anda itu tidak merasa terpaksa. Seperti Ibu sekarang nih, rasanya merasa sangat terpaksa. Pekerjaan dosen aja sungguh-sungguh akhir-akhir ini sangat padat ya. Sangat-sangat banyak. Kemudian dari pengelola mau mengadakan workshop lagi. Padahal banyak kerjaan yang belum terselesaikan, perasaan sudah tiap hari tidak berhenti-berhenti kerja, malam juga bekerja. Nah, karena saya sebagai karyawan ya, jadi walaupun akhirnya saya mengikuti itu dengan keterpaksaan, andai saya jadi pengusaha tentu saja saya akan merasa saya tidak diatur oleh waktu. Begitu. Nah, ini manfaat lain dari kewirausahaan yang yaitu memberikan nilai tambah melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk dan jasa yang ada, penemuan cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, selain kemudahan-kemudahan itu di dalam kewirausahaan, ini juga ada tantangan ya. Jadi dalam konteks global ya, jadi
dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka seperti sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang wirausahawannya. Ya, jadi negara juga demikian. Jadi ya, negara yang unggul dalam memberdayakan akan memenangkan persaingan. Ya, jadi karena kesuksesan kewirausahaan juga berarti kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan atau ya kesejahteraan secara nasional. Nah, ini ya, tantangan ini digambarkan di dalam bagian ini. Ya. Jadi, tantangan sumber daya kewirausahaan ini dari beberapa arah. Ya. Jadi, tantangan persaingan global, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, tantangan kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungan, tantangan etika, tantangan keanekaragaman angkatan kerja, tantangan pertumbuhan penduduk. Nah, ini jadi ini sebenarnya selain jadi tantangan juga sebenarnya bisa dimanfaatkan ya oleh seorang kewirausahaan. Nah, persyaratan penting untuk memenangkan persaingan yaitu pasar bebas dari persaingan global. Ya. Jadi, ini diperlukan barang dan jasa unggul dan berdaya saing tinggi. Nah, barang yang unggul dan berdaya saing tinggi ini juga ditentukan oleh tingkat efisiensi yang tinggi, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia profesional yang terampil, juga ditentukan oleh sistem pendidikan kewirausahaan atau yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan ya. Nah, juga dibentuk oleh kepribadian kreatif dan inovatif. Nah, ini semua untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan berbeda yang memiliki nilai tambah dan punya daya saing yang tinggi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.